Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah iPad mini 5. Ya, kalau ditanya gadget apa sih yang udah cukup lama saya pakai dan sampai sekarang tuh belum tergantikan, mungkin salah satu jawabannya ya iPad mini 5 ini. Jadi ini iPad tuh saya beli sekitar tahun 2019-an ya, waktu awal-awal rilis resmi di Indonesia gitu. Dan waktu itu harganya juga masih lumayan ya, 7 jutaan. Dan sekarang udah tahun 2022, yang artinya iPad ini tuh umurnya udah 3 tahunan. Well, ini umur yang cukup lama sih untuk ukuran gadget gitu ya. Karena ukuran yang compact, ini iPad tuh udah kayak jadi second hand saya tuh, selain smartphone. Nah, kalau lagi cari iPad yang ukuran kecil, kira-kira iPad mini 5 ini masih layak gak sih dibeli di tahun 2022? Yuk kita bahas. Ya, setelah saya pakai iPad mini ini kurang lebih 3 tahunan, di sini saya punya beberapa alasan kenapa iPad mini 5 ini tuh masih cukup layak dan masih cukup recommended buat dibeli di tahun 2022. Yang pertama yaitu harganya. Sekarang memang udah ada iPad mini generasi ke-6 ya, yang punya model lebih baru dan performa lebih ngegas. Tapi kalau budget Anda tuh terbatas, iPad mini 5 ini tuh bisa jadi salah satu opsi yang cukup masuk akal ya kalau Anda lagi cari iPad dengan ukuran kecil. Apalagi harganya sendiri udah makin turun ya, dari yang tadinya 7 jutaan, sekarang Anda udah bisa beli iPad mini ini tuh dengan harga 4-5 jutaan. Khususnya untuk varian yang paling rendah ya, yaitu di 64 GB dan Wi-Fi only. Ya, selisih harga dengan iPad mini 6 yang masih di angka 6 jutaan itu mungkin bisa Anda beliin buat beli aksesoris yang cukup esensial gitu buat iPad mini 5 ini. Kayak misalnya smart cover nih, ini salah satu aksesoris yang menurut saya sih wajib ya kalau Anda beli iPad gitu. Karena nih smart cover tuh bisa memproteksi iPad depan dan belakang gitu. Jadi kalau mau dibawa kemana-mana itu lebih aman. Terus yang kedua itu mungkin bisa dibeliin charger yang udah fast charging ya. Karena untuk charger bawaan iPad mini 5 ini tuh menurut saya masih kurang banget. Itu chargernya cuma 10 watt dan buat ngisi baterainya sampai penuh itu bahkan butuh waktu 3 jam lebih. Ini lama banget sih asli. Atau buat Anda yang hobi coret-coret atau desain tipis-tipis, mungkin juga bisa buat beli Apple Pencil generasi pertama ini, yang mana juga udah support di iPad mini 5. Cuma untuk aksesoris pensil yang satu ini perlu dipertimbangkan matang-matang ya. Kira-kira Anda butuh nggak sih sama Apple Pencil yang satu ini? Karena yang pertama harganya tuh mahal banget gitu ya. Dan kalau nggak dioptimalin tuh kayak sayang gitu. Tapi kalau Apple Pencil itu ada di tangan yang tepat, ya kombinasi antara dua gadget ini tuh tentu aja bisa jadi mesin editing dan desain yang powerful gitu. Untuk menghasilkan banyak karya dan cuan tentunya. Alasan kedua, ukurannya yang compact. Ya, nyari tablet dengan ukuran kecil dan minimalis kayak gini tuh memang nggak banyak pilihannya di pasar ya. Ya pilihannya antara iPad mini series atau tablet Android tapi kelasnya yang di bawah gitu. Karena kebanyakan targetnya itu untuk anak-anak. Sebenarnya ukuran layar tablet kayak gini tuh cukup sweet spot ya. Terutama buat Anda yang lagi cari gadget untuk produktivitas yang lebih besar dari layar smartphone tapi nggak mau ribet bawa tablet dengan ukuran 10 inch. Ya misalnya dipakai buat nulis skrip di aplikasi Office atau dipakai Zoom meeting di cafe, ini iPad tuh masih cukup proper banget ya. Tinggal ditandemin sama keyboard wireless, udah jadi ala-ala laptop kecil gitu. Terus kalau dipakai buat baca buku, baca komik, atau buat nonton Netflix, ini iPad juga masih PW banget sih. Apalagi yang saya suka tuh kalau buat nonton sambil rebahan di sofa ya. Ini karena ukurannya kecil dan ringan, pegang iPad mini ini lama-lama juga nggak bikin tangan cepat pegel gitu. Netflix di sini juga sebenarnya bagus banget ya, meskipun layarnya bisa dibilang hanya pakai panel IPS LCD. Tapi untuk format streamingnya di sini udah yang paling atas lah, yaitu Dolby Vision gitu. Jadi secara warna juga lebih hidup dan suaranya juga cukup jedar-jedar. Apalagi ini iPad juga udah pakai speaker stereo. Cuma yang perlu diingat, rasio layar iPad ini kan hanya 4:3 ya. Jadi kalau dipakai buat nonton yang mana rasionya biasanya pakai 18:9 atau 20:9, di sini tuh nggak bisa full screen, jadi masih ada border hitam di atas dan bawah. Ya mungkin aja bisa ngeganggu pemandangan. Dan dengan ukuran yang minimalis kayak gini tuh, baterainya masih bisa digeber ya dari pagi ketemu malam gitu. Cuma karena ini sudah saya pakai sekitar 3 tahunan ya, jadi performa baterainya emang nggak sehebat yang dulu. Kalau dulu tuh bisa tahan sekitar 3-4 hari ya untuk kebutuhan yang dasar gitu. Tapi kalau sekarang itu penggunaan sekitar 2 hari aja baterainya udah minta dicas lagi. Alasan yang ketiga yaitu performanya. Ya, untuk ukuran gadget keluaran 3 tahun yang lalu, performa mesin dari iPad mini 5 ini tuh menurut saya masih cukup powerful ya. Jadi iPad mini 5 ini tuh diotaki mesin A12 Bionic yang kurang lebih sama dengan iPhone XR dan iPhone XS series. Buat mabar game-game kekinian masih gacor banget ya. Contohnya kayak PUBG Mobile ini yang bisa digas pakai grafis SDR dan frame rate ekstrim 60 fps.
Asli sih, performanya tuh beneran nggak dikasih kendor. Ya nggak kalah lah sama mesin HP Android keluaran sekarang yang rata-rata juga mainnya di settingan kayak gini. Apalagi layar 7,9 inch-nya tuh menurut saya pas banget ya buat gaming. Mau main pakai lebih dari 2 jari, area di layar tuh masih kerasa luas, tapi cukup terjangkau juga sama jari-jari. Terus buat push rank Mobile Legends juga masih asik banget ya di sini. Lagi-lagi layar yang lebih luas dari smartphone tapi nggak selebar tablet 10 inch, bikin iPad mini 5 ini tuh kerasa PW banget sih buat main MOBA. Terutama buat ngetap-ngetap skill button. Di sini tampilannya tuh lebih gede ya dan bikin nggak sering salah ngetap skill. Karena lucu aja kan mau ngeluarin skill ulti, salah ngetap skill basic. Performa 12 di sini masih gacor banget ya. Main 2-3 match non-stop dengan grafis paling rata kanan, itu bisa dieksekusi dengan baik. Dan nyaris nggak ada batuk-batuknya. Nah, gimana nih pas disiksa game berat macam Genshin Impact? Well, mesin tua A12 Bionic ini tuh ternyata masih sangat-sangat powerful buat main Genshin Impact. Bahkan dengan frame rate 60 fps sekalipun. Traveling keliling maps itu asli mulus banget gerakannya. Ini nyaris saya nggak nemu lag-nya di mana sih. Terus pas mode battle keroyokan sama musuh, sesekali emang ada batuk dikit-dikit ya. Tapi kalau nggak diperhatiin banget sih, sebenarnya nyaris nggak berasa. Ya selama mainnya di ruangan AC atau minimal yang nggak panas-panas banget, digeber Genshin Impact 60 fps di sini sebenarnya masih aman ya. Seenggaknya untuk 30 menit pertama. Di satu sisi, pakai frame rate yang lebih tinggi emang manjain mata banget ya, soalnya animasinya kan lebih halus gitu. Tapi ya di sisi lain, tentu aja berpotensi bikin cepat panas bodi perangkatnya. Yang mana kalau makin panas, performanya tuh ya nggak bakal ngegas di awal tadi. Alasan yang keempat yaitu dukungan OS yang panjang. Ya, di umur yang udah tahun ketiga ini, iPad mini 5 masih kebagian update iPadOS yang terbaru. Tepatnya iPadOS 16.1 ya, yang baru rilis bulan Oktober kemarin. Ya kalau ngelihat track record Apple ngerilis update iOS atau iPadOS itu bisa sampai 5 tahun ke depan, seharusnya iPad mini 5 ini tuh masih kebagian update OS sampai 2 tahun lagi ya, tepatnya di tahun 2024. Apalagi di update iPadOS 16 kali ini, ada satu fitur yang sayangnya hanya terbatas gitu ya. Hanya untuk iPad Pro atau iPad Air dengan seri tertentu aja, yaitu fitur Stage Manager. Yang sayang banget, di iPad mini 5 ini nggak kebagian gitu. Tapi seenggaknya update iPadOS 16 ini tuh masih ngasih fitur-fitur baru ya. Dan ada satu fitur baru yang saya sendiri tuh masih cukup amazed sampai sekarang, yaitu fitur Visual Lookup. Jadi fitur ini tuh memungkinkan kita buat ngambil objek foto dan misahin objek foto dari backgroundnya. Ini tuh tinggal drag and drop doang, jadi gampang banget gitu. Ya dengan cara ini kita tuh bisa bikin stiker-stiker yang kreatif gitu ya. Dan bisa kita masukin ke aplikasi messaging kayak misalnya WhatsApp gitu. Dan ini tuh caranya jadi gampang banget, nggak perlu aplikasi tambahan lagi. Oh ya, ngomong-ngomong soal WhatsApp, di iPad, mau itu iPad Basic, Mini, sampai yang Pro, itu memang nggak punya aplikasi WhatsApp yang natif. Tapi kita tuh masih bisa mengakses WhatsApp lewat WhatsApp web di iPad. Caranya juga gampang banget. Tinggal buka Safari, terus masuk ke WhatsApp web. Ya tinggal scan QR dari smartphone yang connect sama WhatsApp. Dan udah deh, kita udah bisa pakai WhatsApp yang punya tampilan ala-ala desktop di iPad doang. Oke, jadi kesimpulannya, iPad mini 5 ini tuh menurut saya masih layak dibeli ya untuk saat ini. Terutama buat Anda yang lagi cari iPad dengan ukuran dan harga yang minimalis. Tapi masih punya performa yang cukup powerful lah buat produktivitas, entertainment, sampai digeber main game. Terus dukungan update OS yang cukup panjang juga bikin iPad mini 5 ini tuh masih cukup eksis dipakai selama 2 tahun ke depan. Ya meskipun nggak sepenuhnya dapat fitur-fitur baru, tapi secara keamanan ini masih dijamin lah sama Apple. Pilihan aksesorisnya pun juga masih banyak ya ditemuin di lapak-lapak online. Kayak misalnya mau cari charger yang fast charging itu juga banyak modelnya, smart covernya juga macam-macam pilihannya. Mau cari keyboard yang wireless ya, yang sesuai dengan ukurannya juga ada banyak banget. Sampai dukungan Apple Pencil ya, meskipun generasi pertama, ini juga masih bisa bikin iPad mini 5 ini tuh lebih sakti dan lebih produktif. Mungkin yang perlu jadi pertimbangan buat nggak ngambil iPad mini 5 ini tuh, kalau Anda ngerasa desain iPad ini tuh udah terlalu jadul. Ya emang jadul banget sih, bezelnya kan tebel, terus masih ada Touch ID-nya, ya udah nggak merepresentasikan iPad yang era baru lah, yang rata-rata udah full screen. Terus untuk pilihan storage-nya juga
lumayan bikin galau ya, karena pilihannya itu cuma ada 64 dan 256 GB. Mau ngambil 256 GB itu kayak masih agak mahal gitu ya. Tapi kalau mau ngambil yang 64 GB itu udah empot-empotan banget lah buat install banyak aplikasi dan juga game. Ya bayangin aja, saya nginstal 3 game ya, termasuk ada Genshin Impact di sini. Itu udah ngabisin storage hampir 2/3-nya. Ya seenggaknya kalau mau ngambil yang 64 GB ini, pastiin Anda juga langganan cloud storage gitu ya, yang ukurannya lumayan gitu. Jadi seenggaknya masih bisa buat nyimpen foto dan video tanpa perlu ngebebanin penyimpanan internalnya. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, dan semoga video ini tuh bisa ngasih referensi ya, terutama buat Anda yang masih bingung mau ngambil iPad mini 5 ini di tahun 2022. Untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian iPad mini 5 ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Saya Arya di sini undur diri, dan sampai ketemu di video berikutnya.